Lo, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofwan Raihan dengan rekan saya di sini, Muhammad Iqbal Hakiki. Kami berdua izin mendemokan hasil dari percobaan demo kami terkait hasil demo kami terkait tugas ekstraksi fitur otomatis menggunakan graph embedding untuk machine learning. Nah, jadi di sini untuk demonya kami menggunakan Neo4j. Eh, yang pertama-tama di sini saya akan menemukan metode Neo2Fetch, yaitu untuk langkah yang pertama kita perlu melakukannya proyeksi graf di sini seperti yang ada pada hasil query demo query yang kami buat di sini, yaitu berisi dengan proyeksi graf. Di sini proyeksi graf ini eh, menggunakan proyeksi data ke Neo4j, GDS, Graph Data Science, dengan nama graf bernama Netflix Graph di sini. Nah, lalu graf ini hanya akan mengambil node movie dan genre, lalu relasi hash genre ini dibuat secara bertipe undirect agar hubungan antar node itu bisa dianalisis dari dua arah. Nah, tahap ini penting karena algoritma graph embedding dan community detection itu tidak bekerja langsung pada data tabel, tetapi pada graf virtual. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya di sini eh, langkah selanjutnya itu menjalankan Neo2Fetch. Nah, untuk menjalankan Neo2Fetch eh, itu query-nya seperti ini, cipher code-nya seperti ini. Jadi setelah graf terbentuk, Neo2Fetch ini digunakan untuk menghasilkan embedding pada setiap node film. Itu Node.js akan melakukan random walk di dalam graf untuk menangkap pola keterhubungan antar film dan genre. Nah, hasilnya ini berupa vektor numerik yang akan mempresentasikan posisi tiap node dalam ruang fitur. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk hmm, menggunakan Node.js seperti itu. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat Louvain. Nah, Louvain ini dilakukan setelah embedding untuk membagi film ke dalam komunitas. Nah, Louvain ini mencari grup node yang saling terhubung lebih rapat dibandingkan dengan node di luar grup. Nah, dengan begitu kita bisa melihat klaster film yang memiliki kemiripan struktur dalam graf. Jadi seperti ini isinya untuk klaster film yang memiliki kemiripan di dalam graf. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini dilakukannya simpan atau menyimpan embedding Node2Fetch ke database. Nah, untuk kode seperti ini. Nah, jadi selain ditampilkan sementara, hasil embedding Node2Fetch tadi juga disimpan kembali ke property node dengan nama embedding. Nah, ini membuat hasil fitur extraction bisa dipakai ulang untuk analisis lanjutan, misalnya machine learning atau visualisasi. Nah, lalu yang selanjutnya di sini juga perlu dilakukannya simpan hasil komunitas Louvain. Jadi untuk hasil clustering saya juga menyimpan community ID ke property node, ke property ini. Dengan demikian setiap film punya label komunitas yang bisa dipakai untuk interpretasi hasil grouping. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang terakhir pada Neo2Fetch ini yaitu di sini terdapat pengecekan hasil akhir yang dimana pengecekan ini sudah memiliki embedding dan community. Dari sini terlihat bahwa graf embedding dan deteksi komunitas sudah berhasil dijalankan dan hasilnya tersimpan di dalam database. Di seperti ini sudah tersimpan dan terdapat embeddingnya di sini.
Jadi seperti itu untuk yang new to page. Selanjutnya untuk yang graf sagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini pertama-tama untuk melakukan metode grab saja, kita menyiapkan fitur terlebih dahulu. Nah, di sini kita menyiapkan fitur dengan Node Movie. Untuk tahap awalnya, Node Movie ini kita bentuk menggunakan fitur numerik. Ini digunakan agar jumlah genre yang dimiliki film sebagai 0 kali dan tahun rilis sebagai 1 kali. Tujuannya adalah memberi grab sage informasi awal yang bisa dipelajari dari setiap film dengan query seperti berikut. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita membuat grab untuk grab sage. Nah, query-nya GDS grab project ya seperti membuat grab biasa. Nah, setelah fitur tadi siap, kita akan memproyeksikan grab tersebut ke grab data science. Grab yang dipakai bukan hanya untuk node movie, tapi juga genre dengan relasi yang memiliki hash genre. Karena grab lagi membutuhkan struktur tetangga untuk melakukan agregasi informasi. Oke, bisa dilihat untuk outputnya seperti berikut. Node count-nya, relationship count-nya, project needs-nya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita di sini melatih model untuk grab sage dengan query sebagai berikut. Nah, di sini kita melatih model grab sage pada grab yang sudah diproyeksikan tadi. Di tahap ini, model belajar menghasilkan embedding dari kombinasi fitur node dan struktur hubungan antar node. Fitur properties menentukan fitur untuk model apa yang dipakai, sample size untuk mengatur jumlah tetangga yang diambil saat agregasi, dan epochs adalah jumlah iterasi training. Oke, outputnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita simpan hasil embedding tadi. Nah, setelah training tadi berhasil, kita akan melakukan streaming hasil embedding dan menyimpannya kembali ke properti Node Movie. Dengan begitu, hasil fitur extraction tidak hanya tampil sementara, tetapi bisa dipakai lagi untuk analisis berikutnya dengan query sebagai berikut. Menggunakan stream ya. Oke. Nah, yang terakhir kita cek hasil embeddingnya menggunakan query sebagai berikut. Grab sage embedding. Nah, query terakhir ini menampilkan judul film beserta embedding yang sudah tersimpan. Ini menjadi verifikasi bahwa proses grab sage benar-benar berhasil dan outputnya sudah tersedia di dalam database. Nah, bisa kita lihat outputnya ada banyak judul dan juga hasil dari embedding-embeddingnya yang sudah kita training tadi. Oke, sekian percobaan dari kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.